Hai Sobat Flix, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Kali ini kita masih membahas anggur nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang strawberry mohon maaf dulu, tapi pasti udah segera saya buatkan nih teman-teman. Kali ini masih membahas tentang anggur. Nah, buat teman-teman yang hobi nanam anggur atau baru pemula nanam anggur, ada beberapa cara untuk memperbanyak tanaman anggur, yaitu dengan cara sambung pucuk atau sambung sisip. Apa sih itu? Nah, sambung sisip itu atau sambung pucuk itu adalah teknik penyambungan atau penggabungan dua jenis varietas menjadi satu. Biasanya kita gunakan ada rootstock seperti ini. Nah, dari rootstock seperti ini itu akan disambungkan dengan entresan. Yang mau saya bahas kali ini adalah tentang entresnya. Apa sih itu entres? Oke, tunggu sebentar, saya contoh ya. Nah, ini adalah tanaman yang disambung. Nih, seperti ini teman-teman. Yang teman-teman lihat pucukan ini adalah entres. Yang ini adalah rootstock. Nah, entres itu adalah sebenarnya batang muda. Batang muda dari tanaman anggur, dari cabang anggur yang kemudian diambil dan disambungkan kepada rootstock. Oke. Itu ya. Jadi entres itu adalah batang muda yang akan disambungkan kepada rootstock. Nah, yang mau saya bahas itu adalah bagaimana cara penanganan persiapan untuk entres. Jadi nggak semuanya batang itu bisa dijadikan entres. Terus juga banyak sekali kejadian penanganan entres yang salah. Jadi sebenarnya entresnya udah bagus, tapi penanganannya, pengepakannya salah, hasilnya tanamannya jadi gosong atau jadi entresnya malah jadi nggak bisa dipakai karena gosong. Banyak kejadian juga si entres itu busuk. Nah, hari ini saya mau sampaikan bagaimana cara memilih entres dan juga cara mengepaknya teman-teman. Jadi untuk entres yang perlu teman-teman perhatikan adalah kekerasan batangnya dulu. Nah, cabang yang mau dijadikan entres itu dipilih, kemudian dicari yang agak sedikit mengeras. Seperti ini, belum terlalu keras, itu juga boleh. Nah, untuk kondisi seperti ini, semua tunas air, kalau teman-teman udah pilih batangnya ini, tunas-tunas air ini itu dibuang teman-teman. Ketika pembuangan tunas air, hati-hati, jangan sampai kulit dari si batang ini luka. Jadi nanti takutnya malah jadi dia gagal entresnya. Karena udah memar namanya. Oke. Seperti itu. Nah, ini dibiarkan selama beberapa hari sampai buds membesar. Jadi nanti budsnya agak membesar, baru entresnya itu siap dipanen. Kemudian yang kedua, kalau saya lebih suka batang dari yang sudah berbunga seperti ini contohnya. Ini ada bunga. Nah, itu saya lebihkan dulu untuk saya nanti kemudian saya jadikan ini entresan teman-teman. Selain berguna untuk untuk pembuahan bersusun, jadi biasanya kalau udah berbunga seperti ini saya biarkan dulu sekitar 8-10 mata tunas setelah bunga. Nanti begitu batangnya udah mulai mengeras dan berubah warna seperti ini masih lembek ya, tapi nanti tunggu mengeras, itu saya akan potes semua tunas airnya. Nanti setelah itu ketika buds sudah mulai membesar, saya akan potong ini jadi sebagai entresan. Saya hanya sisakan 2 mata tunas setelah bunga. Nah, itu kemungkinan besar akan berbunga lagi teman-teman. Oke, jadi paham ya. Entres itu adalah batang muda dari satu cabang tanaman anggur yang bisa dipakai untuk membuat bibit baru atau memperbanyak tanaman tersebut. Kemudian yang dipilih adalah batang yang keras, ya kan? Buds yang juga udah mulai membesar. Lalu yang terbaik adalah dimana cabang yang udah membawa bunga yang dijadikan entres. Tuh seperti ini. Itu teman-teman.
Oke, dalam video berikutnya setelah ini saya akan contohkan bagaimana cara memanen entresnya. Jadi kali ini kita persiapkan dulu cabang-cabang yang mau dijadikan entresan. Ingat ya, cabang-cabang itu di tunas-tunas airnya dibuangin untuk kemudian kita panen nanti. Yang ini belum siap, jadi nanti saya belum pakai dulu, tapi tadi kita udah siapkan yang ini nih. Nanti kita akan panen dan saya akan contohkan bagaimana caranya memakingnya dan memanennya dan serta memakingnya. Oke teman-teman, ditunggu ya di video berikutnya. Nah, sekarang ini saatnya kita panen entres teman-teman. Entres yang kemarin udah kita persiapkan, itu sekarang kita pantau. Dan kalau memang sudah siap, segera dipanen teman-teman. Seperti ini udah mulai pecah nih. Udah mulai tumbuh budsnya. Jadi inilah waktu terbaik untuk kita panen. Sebenarnya kalau nggak dipanen, ini kemungkinan besar membawa bunga nih teman-teman. Tapi karena kita mau ini terlalu panjang, jadi saya mau ini untuk dipendekin. Jadi entresnya itu mau saya panen. Panjang sekali kan? Ya kalau kita lihat buds-budsnya udah pada membulat. Ada ujung juga sampai udah memutih nih. Jadi sekarang ini kita panen. Nanti saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya untuk memakingnya. Oke, ketika panen entres juga teman-teman mesti perhatikan buds terakhir gimana saat yang paling bagus untuk teman-teman pertahankan. Kalau lihat ini masih agak kurang bagus nih. Nah, yang ini lumayan membulat. Jadi ini juga bagus nih. Tapi saya mau coba untuk pertahankan itu yang mana ya? Oke, kita coba pertahankan yang ini aja. Yang ini teman-teman. Jadi kita ambil, kita potong. Oke. Satu. Ini juga udah lumayan besar nih entresannya, mata budsnya. Nah, kalau udah ada bunga seperti ini lebih gampang. Jadi kita tinggal hitung 1, 2. Jadi kita ambil hanya 2 mata tunas dari setelah si bunga teman-teman. Ini kita pertahankan. Tapi tunggu dulu, lihat dulu. Oke, ini budsnya juga udah lumayan. Jadi kita ambil. Kalau saya kebiasaannya motong itu selalu dekat dengan knot, tapi padahal banyak yang bilang potongnya itu adalah di tengah-tengah internot atau jarak antara knot ketemu knot. Tapi kalau saya potongnya di dekat knot. Kita udah dapat 2 batang. Kemudian yang ini semuanya dipersiapkan untuk entresan, jadi kita potongnya di ujung aja. Sama seperti yang sebelumnya, kalau udah ada bunga seperti ini, makanya saya pertahankan itu hanya 2 mata tunas atau 2 buds setelah bunga. Jadi di sini, teman-teman. Ini dia. Selanjutnya itu ini juga udah mulai jadi. Mantap-mantap banget ini mata budsnya. Tapi karena saya butuhnya itu nggak terlalu panjang, jadi saya mau potongnya itu oke, yang paling memungkinkan tuh ini teman-teman. Jadi kita akan coba
Kalau ngeliat ujungnya, lihat dari ujung, dari sana ujungnya, ini tanaman udah berbuah, bahkan sedang berbuah. Nah sebenarnya yang paling bagus tuh ini, tapi aku terlalu pendek, jadi ini juga ada, dan ini juga ada. Jadi kita ambil yang ini aja. Oke. Nah itulah momen pengambilan entres. Ini ada beberapa entres yang tadi udah disiapin malah bawa bunga, jadi kita nggak bisa ambil. Ini juga bawa bunga lagi. Bentar. Nah ini bunga kelihatan nih, ini yang kecil tuh, ini juga. Jadi ketika kita persiapan untuk pembuatan entres, tapi kalau kitanya terlambat untuk panen entres, kemungkinan besar entres yang dipersiapkan itu malah berbalik bau bunga, teman-teman. Itu ini juga ya, kalau teman-teman lihat tuh. Oke, sekarang habis ini saya akan persiapkan untuk apa namanya, bagaimana cara packingnya. Nah ini adalah pohon yang lain, perlakuannya sama. Perkirakan panjang yang diinginkan dulu, kemudian cari entres yang terbaik. Ini bulutnya lumayan nih, jadi kita ambil di posisi ini. Oke teman-teman, tunggu bentar ya, nanti saya kasih lihat video bagaimana cara makingnya. Tunggu ya. Nah, ini adalah beberapa entres yang udah diambil. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pembuangan daun-daun ini, teman-teman, daun serta sulur-sulur rambat yang ada pada tanaman. Nah ini bisa dilakukan dengan cara dipotes, atau alangkah baik kita menggunakan gunting, teman-teman. Jadi baiknya adalah kita menggunakan gunting. Kenapa jangan dipotes? Kalau ininya keras, takutnya dia malah melukai si batang utama ini. Jadi baiknya adalah kita potong atau kita gunting. Kemudian entres yang baik itu kira-kira panjangnya itu sekitar 20 sampai 30 cm dengan minimal 2 mata tunas atau 3 mata tunas. Untuk kondisi seperti ini, yang terbaik adalah ini ada 1 2 3 4 5, ada 5, tapi saya akan potong di sini. Dari bawah ini adalah 2 mata tunas, dan yang ke atasnya itu 3 mata tunas. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk seperti ini kita harus segera proses, teman-teman. Kalau entres tidak perlu dilakukan persiapan apapun dulu, tapi ini bisa langsung kita libat atau kita bungkus dengan parafilm. Banyak ada orang yang melakukan treatment dulu, padahal sebenarnya kalau entres itu nggak perlu di treatment, teman-teman, karena nanti yang penting tanamannya sebelum dia dipotong sebagai entresan itu udah dilakukan treatment dulu, fungisida. Nah kalau seperti ini terus baru teman-teman lakukan treatment, itu berisiko tinggi karena apa, tanaman ini kan jadi basah, si batang entres ini akan basah dan kemungkinan besar akan berjamur dan mati. Oke, untuk yang fresh entres seperti ini cukup dilibatkan dengan parafilm. Bisa menggunakan parafilm atau plastik wrapping. Jadi kalau saya selalu menggulungnya itu dari mulai bawah dulu, teman-teman, karena biasanya bagian bawah itu adalah daerah yang paling keras. Nah ketika di daerah mata tunas ini, teman-teman harus hati-hati, karena kalau kita tarik terlalu kencang maka mata tunas itu akan terjepit, teman-teman, seperti ini.
Untuk pelihara batang perlu dilakukan agak kencang agar tidak masuk udara atau masuk apa namanya, mengurangi kelembapan di dalam inian, di dalam si batang itu sendiri. Nah, seperti ini. Dengan cara seperti ini teman-teman akan bisa tahan 7 hari kira-kira. Bahkan pernah rekor entres yang saya libat seperti ini pernah bisa tahan sampai 14 hari plus 3 hari dalam perjalanan, jadi sekitar 17 hari. Itu dikirim ke Probolinggo waktu itu dari Jakarta. Oke teman-teman, lihat ini ya. Inilah dia hasil entresan yang udah kita libat. Ini ada artisnya satu selalu ikut tuh, si putih. Oke, ini dia cara packing entres. Atau kita mau lihat satu lagi? Ini ada satu lagi. Sama prosedurnya seperti tadi. Pastikan bagian bawahnya ini tertutup oleh parafilm, jadi kelembabannya tidak hilang. Kemudian mulai kita libat atau lilit. Nah, di daerah mata tunas ini kita harus hati-hati agar diperlahan. Cukup satu kali aja di sekitar mata tunas. Pastikan semua bagian batang itu terlilit oleh parafilm agar kelembabannya tidak hilang. Oke, seperti ini. Sampai jumpa lagi di episode yang lainnya.